Iya, shalom saudara, jemaat Misbah Doa di mana saja berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa saudara ya. Bahkan sekalipun kita sedang ada masalah mungkin, namun kita mau tetap menetapkan hati untuk terus percaya, memuji dan menyembah Tuhan. Saya ucapkan selamat malam bagi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Selamat pagi, selamat siang. Di 5 benua ya, saya percaya Tuhan terus menyertai dan mendengarkan setiap korban pujian yang kita bawa malam hari ini. Mari datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami telah menerima kasih yang begitu besar. Karena itu tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk bersyukur, memuji, menyembah Engkau dan terus menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap berkata Tuhan baik. Kami mau berkata Tuhan setia dan tetap mengasihi kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu melimpah bagi kami Bapa. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Katakan pada Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam Tuhan, amin. Untuk kami mengerti dengan pikiran kami, sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami, amin. Terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti dengan pikiran kami Tuhan, sungguh besar, amin Yesus, amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi kami Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah. Lebih lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, amin. Yes Lord, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang hidup kami Tuhan, amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh
kami. Sungguh indah karya-Mu, kasih-Mu tidak terselami bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau mengampuni kami, Engkau mengangkat hidup kami, Engkau membuat kami dimuliakan Tuhan. Engkau angkat kami dari lumpur dosa, Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih yang begitu besar atas hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tidak terselami Bapa. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, atas cinta-Mu. Lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, amin. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu, amin. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta yang Kau beri. Terima kasih Engkau baik, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kau yang mengangkat hidup kami, Kau yang beri kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya Tuhan. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelam ku di dalam. Sekali lagi katakan dengan iman saudara, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya
berterima kasih atas cinta-Mu yang besar, atas pengorbananmu. Hanya pujian, hanya syukur yang kami bawa atas setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu tidak ada seorang pun dari kami yang tidak bersyukur malam hari ini. Kami mau terus menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus berkata haleluya, puji Tuhan. Engkau dahsyat atas segala perbuatan-Mu bagi kami. Mari angkat tanganmu saudara di tempatmu, katakan pada Tuhan, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, amin, yang duduk di tahta berkuasa selamanya. Lebih lagi angkat tanganmu, angkat suaramu pada Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, haleluya. Katakan pada Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Bagi anak domba, yang duduk di tahta, pujianmu pada Tuhan saudara. Katakan haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Oh, biar pujian penyembahan selalu ada di mulut kami, memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya. Biar pujian penyembahan ada dalam mulut kita saudara, mengagungkan Tuhan, anak domba yang kelak akan datang menjadi raja di atas segala raja.
Mari elu-elukan Dia, mari puji Dia, mari sembah Dia. Malam hari ini angkat hatimu, angkat suaramu, lebih lagi katakan haleluya. Bersyukur Bapa buat malam ini. Biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Berbicara bagi kami Tuhan, firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya mau kesaksian kepada Ibu. Semenjak suami saya meninggal beberapa waktu yang lalu, saya selalu merasa sedih dan juga saya merasakan nyeri di bagian dada. Sejak ditinggalkan suami pada bulan Mei 2020 yang lalu. Bahkan sejak saat itu saya menemukan channel Ibu ya di YouTube, yaitu di Mesbah Doa. Saya bersyukur ya sampai saat ini saya tidak pernah ketinggalan mengikutinya, Bu. Puji Tuhan, semenjak saya ikut Mesbah Doa, ya saya merasa sangat dikuatkan, puji Tuhan. Ya, apalagi Ibu selalu bilang orang yang sudah meninggal tidak perlu diingat-ingat lagi. Ya, justru kita yang masih hiduplah yang harus mengejar perkenanan Tuhan. Dan setiap habis mandi saya selalu ya menaruh minyak urut di bagian dada saya yang nyeri. Begitu Ibu Debbie berdoa di Mesbah Doa malam dan Ibu bilang tumpangkan tangan di bagian yang sakit, maka saya pun menumpangkan tangan di dada saya yang nyeri. Puji Tuhan Bu, sejak saat itu sekarang saya tidak pernah pakai minyak urut lagi. Dan sejak saya menumpangkan tangan, Tuhan memberi kesembuhan kepada saya. Saya bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan sampai hari ini saya tetap diberikan kesehatan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih kepada Ibu Debbie
Tuhan memberkati ibu dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin. Saudara, ya, kesaksian yang luar biasa malam ini dari seorang ibu yang suaminya meninggal ya dari tahun 2020 yang lalu. Ya, puji Tuhan, ya tadinya ibu ini merasa sedih terus memikirkan kepergian suaminya, namanya juga orang dicintai. Sampai akhirnya ya kesehatannya juga terganggu. Kalau orang itu selalu berpikir hatinya susah ya. Hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu bikin penyakit. Akhirnya dadanya terasa nyeri-nyeri, sakit ya, mungkin kena ke jantung. Karena banyak pikiran, memikirkan suami yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi. Saudara, kalau ada di antara kita yang ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, mari kita melepaskan ya hak kita karena kita percaya semua yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Ya, dan akhirnya ya ibu ini menemukan Mesbah Doa dan channel saya sejak 2020 bulan Mei yang lalu. 2020 yang lalu. Puji Tuhan, ya tiap malam ibu tidak pernah melewatkan mengikuti Mesbah Doa dan selalu tumpang tangan ketika saya berdoa untuk yang sakit. Ibu memegang dadanya dan berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Sampai hari ini puji Tuhan ibu sudah sembuh ya dan Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan terus memberikan ibu kekuatan dan kesehatan ya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Keluaran pasalnya yang ke-12 ya. Bagaimana kita sudah membaca akhirnya saudara ya Tuhan mengizinkan orang anak sulung di Mesir mati dan akhirnya bangsa itu ya dibebaskan oleh Tuhan. Bagaimana mereka melihat pembelaan dan lawatan Tuhan sungguh-sungguh nyata bagi kehidupan mereka saudara ya, ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kemarin kita sudah baca bagaimana tulah ke-10 terjadi. Anak sulung mati tengah malam, Tuhan berjalan dan mengambil semua anak sulung yang ada di Mesir, bahkan kambing domba mereka semuanya mati. Ya, kita juga kemarin sudah belajar bagaimana Tuhan ya akhirnya membiarkan ya orang Mesir itu memberikan ya apa yang diinginkan oleh orang Israel ya. Demikianlah barang-barang emas mereka berikan ya, kainnya indah-indah ya, dan mereka orang Israel meminta kepada bangsa itu Mesir, dan mereka ya emas, perak mereka, barang-barang berharga mereka dibawa. Karena Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga mereka memenuhi permintaan mereka. Baik, kita lanjutkan sekarang ya ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah, masih di Keluaran pasal 12. Sekarang ayat yang ke-43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa ya dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Ayat 44. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Ayat 45. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh ya dibawa ke luar rumah saudara. Dan satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu.
Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu keluarlah dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Orang Israel ya, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, kita melihat di sini saudara bagaimana Tuhan berperkara dengan bangsa ini dan akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk pergi. Bagaimana ya bangsa ini juga disuruh untuk taat kepada Tuhan. Ya, bahkan semua aturan-aturan, orang yang tidak bersunat nggak boleh makan, orang asing nggak boleh makan. Semuanya diatur di sana. Lalu kita lanjut sekarang Keluaran pasal 13. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Ayat yang pertama pasal 13 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Ayat 3 lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Kita tahu bersama hari perayaan Paskah Yahudi itu adalah sama dengan hari roti tidak beragi ya. Jadi tidak boleh saudara mereka memakan sesuatu yang beragi. Kenapa saudara? Karena ya itu lambang dari mereka kudus tanpa ada ragi. Ya dikatakan kuduskanlah berarti mempersembahkan atau menganggap sesuatu sebagai milik Allah ketika mereka diperkatakan tuh. Ya kuduskan ya. Jadi di sini dikatakan praktik menguduskan yang diuraikan ya. Ini adalah untuk mengingatkan bangsa itu tentang pembebasan mereka dari perbudakan. Perayaan roti tidak beragi menandai orang Ibrani sebagai bangsa yang unik. Ya seakan-akan mereka diberi cap pada tangan dan dahi mereka. Apa yang Anda lakukan yang menandakan bahwa Anda adalah seorang pengikut Allah. Cara kita hidup ya, cara kita bekerja, cara kita melakukan segala sesuatu itu harus ya menjadikan kita ini orang-orang yang melambangkan sebagai pengikut Kristus ya. Dikatakan di sana hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang akan dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Ya, ayat yang ke-6, makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya dan pada hari yang ke-7 ya akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Suatu pun yang tidak beragi tidak boleh dilihat padamu, sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Jadi pada hari itu ya nggak boleh ada yang beragi. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang telah Tuhan buat ya, dibuat Tuhan kepadaku dan pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari ya tahun ke tahun. Saudara, kita melihat di sini ya Tuhan berkata bahwa ya bangsa ini harus ya memperingati hari raya untuk membuat mereka itu mengingat akan kebesaran Tuhan. Ya, mengapa Tuhan menyuruh mereka itu membuat peringatan yaitu sebagai hari raya agar kita ini belajar saudara.
mengingat-ingat kasih Tuhan. Orang itu kalau udah gak ingat Tuhan bahaya. Kita perlu mengingat seperti bangsa Israel disuruh ingat ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan. Kita pun harus mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kita, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, dan itu kita harus ceritakan kepada anak cucu kita. Ya, lalu akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka hukum-hukum yang harus mereka taati, saudara ya. Dikatakan di sana, ya Tuhan berkata, haruslah kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, tadi ayat yang ke-8 ya. Biarlah itu semua ada di bibirmu, engkau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ayat 11, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. 12, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung, dikatakan di sana adalah bagi Tuhan. Tetapi jika anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, dan jika engkau telah menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Ayat 14, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Fir'aun membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, serta semua anak sulung dari antara anak-anakku lelaki ku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada lenganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi ingat semua ya soal mengingat kasih Tuhan, saudara ya. Sehingga kita ini boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan kita sungguh tidak bisa apa-apa. Lalu kita dilihat di sana, saudara, ya apakah artinya setiap anak sulung di antara anakmu lelaki haruslah kau tebus, kata firman Tuhan. Ya saudara, karena pada malam orang Israel meloloskan diri dari Mesir, Allah meluputkan anak sulung. Ya, anak sulung laki-laki dari setiap rumah yang ditandai dengan darah pada tiang pintunya. Karena Allah menyelamatkan nyawa dari anak-anak sulung itu, sekarang itu Tuhan yang menebus mereka, Dia punya hak penuh atas mereka. Namun Allah memerintahkan orang Israel untuk menebus anak-anak mereka dari Dia. Ritual ini mengandung 3 tujuan, saudara ya. Yang pertama, ini merupakan pengingat bagi bangsa itu bagaimana ya Allah telah menyelamatkan anak-anak lelaki mereka dari maut dan membebaskan mereka dari segala perbudakan. Yang kedua, ya kata kamu harus menebus anak sulungmu tadi, ini juga merupakan ya menunjukkan penghargaan Allah yang tertinggi terhadap nyawa manusia, berbeda dengan Allah orang kafir yang dipercaya oleh pengikut-pengikutnya justru meminta kurban. Ya, dan yang ketiga, ini melihat ke depan pada hari di mana Yesus Kristus menebus kita dengan membayar harga untuk dosa-dosa kita, saudara ya. Jadi kita belajar malam ini Allah tidak selalu bekerja dengan caranya ya yang monoton untuk kita ya, dan kadang-kadang tidak harus dengan cara yang kelihatannya terbaik. Ya, jadi kita melihat Tuhan bisa memakai segala cara, bukannya memimpin bangsa Israel melalui rute langsung dari Mesir ke tanah perjanjian, saudara. Justru ya kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan memutar ya bangsa Israel ini menuju tanah yang seharusnya mereka tuju lebih cepat, tapi dibawa berputar. Tapi ada alasan Tuhan. Kita akan belajar besok, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini Engkau mengajarkan kami firman-Mu.
untuk terus mengingat akan Tuhan, untuk kami terus mengingat hari-hari kami ini adalah semua karena anugerah-Mu. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, terus mencari Tuhan, orang tua terus mencari Tuhan. Kesembuhan-Mu terjadi bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan karena Tuhanlah penyembuh kami. Engkau juga Tuhan memberkati Bapa untuk semua orang-orang yang terbaring di rumah sakit, Tuhan juga menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga membuka jalan bagi setiap mereka dalam pergumulan yang berat, hutang piutang yang terlilit dengan masalah-masalah keuangan. Tuhan turut bekerja memulihkan. Berkati setiap mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dosa apapun juga Tuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, obat tidur, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah anugerah Tuhan saja yang tercurah bagi kami dan melepaskan setiap kami. Bapa juga terus memberkati mereka yang terikat Tuhan dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, yang terikat dengan segala macam dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau meluputkan Bapa. Berkati juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Yang bergumul untuk masalah ekonomi, keuangan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang akan membeli aset, yang menjual aset, Tuhan Engkau tahu yang terbaik. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, Tuhan berkati yang berkekurangan. Kami percaya anugerah-Mu tercurah buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada. Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan turunkan damai, sejahtera dan perkenanan-Mu. Kami terus berdoa untuk rencana kami dari tim Mesbah Doa berangkat ke Israel. Tuhan menyertai kami. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami. Berkati, beri kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka yang sudah Tuhan pilih untuk ikut datang ke Yerusalem, menikmati tanah perjanjian-Mu Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah setiap kami. Cukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.